10 bulan cuma 1%. Iya. Iya. Ini riba dengan bunga kecil. Berarti tidak boleh ya Ustadz? Haram Ibu, haram. Haram kalau setahu saya dari dulu sampai sekarang artinya dilarang dan tidak boleh. Bila Anda ikut saja dari sini ke sini ketika isi formulir berarti Anda sudah mendapatkan dosa riba. Ketika Anda meminjam berarti Anda pemberi makan riba. Ketika dapat dividen berarti Anda si pemakan riba. Ketika Anda mengajukan berarti Anda saksi riba, dan seterusnya semuanya adalah riba. Dan semuanya berkumpul nanti di neraka. Barakallahu fiik Ustadz. Allah barik fiik. Saya ingin menanyakan apa hukum koperasi? Koperasi Bu yang mana? Yang biasa atau syariah? Di kantor ada buat koperasi gitu Ustadz yang Koperasi ada. simpan pinjam Iya. atau usaha? Simpan pinjam. Kalau minjam bayarnya berlebih atau sama dengan yang dipinjam nominalnya? 1% dari peminjaman kayaknya. Bayarnya berapa itu 1% per bulan? Kalau minjam misalnya minjam 1 juta, terus nanti lebihnya 1% dari peminjaman itu. 1 juta 10.000 kan Iya, 10%-nya. Dalam waktu berapa bulan, berapa hari? Iya, misalnya 10 bulan gitu. 10 bulan cuma 1%. Iya. Iya. Ini riba dengan bunga kecil. Hukumnya tetap haram. Jelas Ibu? Kalau dikatakan biaya administrasi tidak pernah diikat dengan persen. Seperti yang saya katakan tadi. Mau pinjam 1 juta, 10 juta, mau 20 juta, kalau memang biaya realnya 10.000, 10.000, itu boleh. Umpamanya biaya penggantian administrasi sama print out kertasnya dan udah itu aja kan biaya realnya dikenakan. Umpamanya yang pinjam biaya real 10.000, 10.000, mau pinjam 1 juta, 2 juta, 3 juta, tetap 10.000. Ya. Berarti tidak boleh ya Ustadz? Haram Ibu, haram. Haram kalau setahu saya dari dulu sampai sekarang artinya dilarang dan tidak boleh. Ya, terima kasih. Jazakallahu. Allah barik fiik. Berarti sekecil apapun penambahannya tetap Ya, terhitung riba. kecuali biaya administrasi bukan penambahan, karena itu biaya yang hilang, biaya operasional. Kalau biaya administrasinya terkadang dia administrasi 50.000 berapapun mau pinjam, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, ini juga tidak boleh, karena 50.000 pasti dapat untung dia itu. Ya, asal ada keuntungan walaupun sedikit. Kalau akadnya pinjam meminjam tidak boleh. Kalau biaya administrasi itu biaya yang hilang. Kan tadi kertas dibeli, print out itu pakai komputer dan ada penyusutan tintanya. Kemudian materai, berapa materai? 10.000, 6.000. Ya, kalau ngeprint di luar berapa? 200 rupiah. 500 rupiah. Berarti bolehnya 6.500, 6.500 biaya administrasinya. Jelas? Mau pinjamnya 6 juta, mau 30 juta, mau 100, mau 1 M, tetap yang boleh cuman biaya realnya. Wallahu a'lam. Apakah menabung atau meminjam investasi simpan pinjam apa itu? Mic-nya dekatin ke mulut. Apakah menabung atau meminjam investasi simpan pinjam itu termasuk riba? Koperasi simpan pinjamnya bagaimana mekanismenya kalau orang butuh pinjaman? Setiap bulan kita mendapat bunga dari telepon kita, tapi setiap tahun anggota koperasi diberi dividen atau bagi hasil dari Sebentar, yang minjam ke koperasi ini berapa maksimal boleh minjam? kalau meminjamnya itu sesuai kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan. Pinjam umpamanya 1 juta, yang harus dikembalikan berapa? Bunganya Berapa yang saya kembalikan? bisa sejuta, 10% bunganya. 10% berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Dulu kita juga sih mau ngambil berapa tahun ya?
Setahun berapa? Berapa kalau setahun bunganya berapa? Kalau ini saya pinjam sebenarnya sudah biasa juta dari tabungan kita. Sebenarnya tabungan kita cuma ada 2 juta. Jadi bunganya di bawah. Jadi sebenarnya 0, berapa gitu semuanya. Yang penting ada pertambahan. Iya. Ini riba namanya. Kemudian nanti hasil dividen yang dibagikan pertambahan bunga-bunga ini kan ya, riba A, riba C, riba D, riba F, semuanya riba dikumpulkan dibagi rata kepada tukang pemakan riba, begitu kan ya? Iya atau tidak? Iya. Bila Anda ikut saja dari sini ke sini, ketika isi formulir berarti Anda sudah mendapatkan dosa riba. Ketika Anda meminjam berarti Anda pemberi makan riba. Ketika dapat dividen berarti Anda si pemakan riba. Ketika Anda mengajukan berarti Anda saksi riba, dan seterusnya semuanya adalah riba. Dan semuanya berkumpul nanti di neraka. Keluar dari sana atau minta, ini perusahaan mewajibkan harus ikut setiap karyawan atau gimana? Iya, sudah berhenti. Kalau mereka mewajibkan harus ikut, Anda suarakanlah kepada teman-teman yang lain, kami mau ikut dengan syarat harus konversi kepada koperasi simpan pinjam sesuai dengan tuntunan syariat. Bisa dibuat? Bisa. Sehingga saya katakan Chevron, atau Adam Chevron. Chevron itu perusahaan penambang minyak, eksplorasi minyak milik Amerika. Dulu namanya Caltech. Ya, minyak Chevron, ya perusahaannya Chevron. Pusatnya di Indonesia di Rumbai, Pekanbaru. Kantor pusatnya di Jakarta, di Senayan. Saya pernah diundang karena beberapa karyawannya yang senior ingin meminta untuk membuat divisi koperasi yang sesuai syariat. Ya, itu kan kafir kan mereka kan yang punya. Ya mereka setuju aja, nggak ada masalah bagi mereka. Itu perusahaan kafir. Ya. Dan bisa kemarin teman-teman dari ETA membuatkan konsep untuk koperasi syariah di perusahaan Pak Maman dari Persada, anak perusahaan Astra di bidang mining. Ya. Dibuatkan skema syariahnya, bisa juga simpan pinjam tapi tidak ada pertambahan. Tapi yang uang yang diputar simpan pinjam adalah hasil keuntungan dari usaha sewa menyewa rental mobil, karena mereka koperasi ini menyediakan rental mobil untuk perusahaan, anak-anak perusahaan Astra. Keuntungan ini sebagian keuntungan bisnis itu kan halal keuntungannya, mereka alokasikan untuk dana simpan pinjam. Dalam waktu kurang dari 3 tahun yang dialokasikan untuk simpan pinjam sudah sampai sekitar 3 miliar rupiah. Dipinjamkan untuk anggota tanpa ada pertambahan. Tapi kalau dibuka secara besar-besaran semuanya minjam kan ya. Tentu yang tidak karyawan di sana juga kalau bisa minjam juga. Ya, maka mereka batasi. Yang minjam hanyalah dalam kebutuhan darurat yang tidak bisa kami berikan mekanisme bisnis. Kalau yang datang butuh kebutuhan disampaikan, butuh pinjam untuk apa? Dia bilang untuk beli motor agar mobile bekerja dan segala macam. Kalau motor ini bisa dibisniskan. Kami pihak koperasi membeli dulu motor yang Anda inginkan dengan spek yang Anda inginkan. Setelah motor ada di koperasi, kalau Anda setuju, kita buat akad jual beli, bayar DP, mencicil, dan di sini koperasi dapat keuntungan. Jelas? Kalau umpamanya untuk hal yang tidak bisa dibisniskan, seperti umpamanya berobat atau bayar uang sekolah anak. Ya, kalau berobat dibisniskan berarti Anda bisnis orang sakit kan ya? Orang sakit Anda bisniskan juga. Harusnya Anda bantu biaya pengobatannya. Ya. Ini akan mereka berikan pinjaman tanpa ada pertambahan.
Biaya berobat umpamanya 10 juta, diserahkan uang 10 juta tanpa ada pertambahan, dicicil nanti sebanyak 10 juta juga. Anggarannya dari mana? Dari yang 2 miliar tadi. 2 miliar ini apakah menggerus dividen? Mengurangi modal enggak? Enggak, karena ini adalah laba, sebagian laba dialokasikan untuk sosial. Paham?